17 Agustus mesti momen membangkitkan kembali semangat. Jangan salahkan kalau rakyat ini bergejolak, mengamuk. Karena memang karena mengamuklah kita merdeka. Karena mengamuklah kita Belanda kafir itu mati. Karena mengamuklah kita maka PKI itu tidak berani. Jangan diam melihat kebatilan. As-sakitu anil haq, setan akhras. Orang yang diam melihat kebatilan. Mereka adalah setan-setan bisu. Semoga Allah merahmati negeri kita. Kalau ada yang lantang, mereka bukan marah. Mereka adalah orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Apakah masih ada yang sibuk rangkaian memperingati HUT kemerdekaan RI ke-81 atau hari ini sudah mulai berbenah-benah dan kembali ke aktivitas harian Anda, apapun aktivitas Anda, kami doakan Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Dan kembali jumpa dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Saya Hersy Bono Arif dan saya Anggi Beta, senang sekali menjumpai teman-teman semua. Dan kali ini kita masih membahas peristiwa Hari Kemerdekaan kemarin, Mas Hersy. Ini masih seru. Masih seru, yang mana lagi, tapi kemerdekaan lomba karungnya, lomba makan kerupuk atau apa. Sejak saya kecil sampai tua udah hampir wabillahi taufiq wal hidayah masih juga permainannya seperti itu. Iya, sebetulnya banyak sekali Mas Hersy yang bisa kita bahas, tapi coba kita berdiskusi soal isi doa begitu ya. Isi doa dari Menteri Agama kemarin pada saat peringatan. Rame banget katanya. Ya? Mereka bilang itu bukan doa katanya, itu baca statistik atau ada yang nyebut begitu aneh-aneh juga. Tapi justru yang saya juga terkejut kok yang viral juga adalah pidato dari Ustadz Abdul Somad UAS gitu ya, yang betul. atau Ustadz namanya Ustadz Abdul Somad atau Ustadz Alkal Sehat sih, karena singkatannya sama itu. Itu ketika beliau menjadi inspektur upacara itu ya, rumahnya Mbak Agi ya namanya. Betul. Jadi itu ketika Ustadz Abdul Somad menjadi inspektur upacara di pondok pesantren miliknya, yaitu pondok pesantren Tahfiz Quran ya, Az-Zahra itu yang ada di Riau gitu. Dan kemudian menjadi viral banget ini Mas Hersy karena dianggap sebagai pidato yang patriotik begitu, isinya tidak ada jilat menjilat, apa adanya, dan kemudian juga isinya adalah tentang harapan begitu ya, sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan begitu. Iya. Walaupun sebenarnya beda ya, yang satu membaca doa, tapi yang satu sebenarnya menjadi menyampaikan pidato, tapi itu pidato yang doa juga dan juga sebagai pengingat, karena bagaimanapun kan beliau ini adalah seorang ulama. Ulama itu kan sebenarnya dia tugasnya adalah memang menjaga kewarasan akal sehat publik begitu ya. Jadi katanya kalau ulama yang benar itu katanya bukan ulama yang mendatangi para umaro, bukan. Dia justru memberikan nasihat kepada para umaro atau penguasa, kan gitu ya. Bagi saya kira dalam kali ini Ustadz Abdul Somad menggunakan peran melaksanakan peran itu, dan tentu ini kalau dalam agama kan diajarkan gitu. Ini bukan pelajaran agama, saya kira itu patah bijak yang disebutkan oleh sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib, menyatakan katakanlah hak itu walaupun itu pahit gitu, katakanlah kebenaran gitu ya Mbak Agi. Nah itu yang sebenarnya diperankan, tapi memang mungkin akan banyak sekali yang merasa kok keras sekali ya narasinya, kan begitu ya Mbak Agi. Tapi kita memahami konteksnya begitu gitu. Ya. Betul. Jadi ini memang sesuai dengan konteks saat ini saya rasa ya, di mana orang resah, di mana terjadi pergolakan, peperangan di dunia, maupun peperangan kalau di dunia ini adalah perang betulan, tapi kalau di Indonesia ini terjadi perang nasib gitu ya, kemudian juga perang ekonomi lah, sebenarnya bukan perang, tapi masalah ekonomi, dan kemudian berbagai masalah soal program-program pemerintah yang setiap hari menghiasi media. Tapi saya kira juga kalau kita nggak segera benahi bisa terjadi perang lagi Mbak Agi. Saya jujur aja saya khawatir, terutama yang kemarin ketika terjadi di Aceh ya. Ini kan sama-sama sebagai wartawan yang cukup dalam meliput di Aceh ya, sejak saya sendiri sejak tahun 89-an masuk sana ya Mbak Agi ya, di Aceh itu Mbak Agi tahun 90-an mungkin ya Mbak Agi ya masuk sana ya.
di Iya, Aceh. Nah, iya tahun 90-an. ya Betul. dan 99. Iya. 99 ya. Jadi kalau saya masih mulai sejak Jaring Merah, operasi Jaring Merah, dan kita kita bisa sangat berempati dengan situasi yang terjadi di Aceh gitu ya. Kan Mhm. kemarin kemudian terjadi pengibaran bendera bendera Benda Gerakan Aceh Kejora. Merdeka di Oh, maaf. Aceh Merdeka Agam, ya ya. di Agam, terus itu kan di Masjid Baitur Rahman, dan ada tentara ada TNI yang dikejar-kejar oleh warga dan sebagainya. Jujur buat kita itu memprihatinkan, karena perdamaian itu dibayar dengan sangat mahal. Gitu, jangan Mhm. sampai peristiwa itu semacam itu terulang. Tetapi Ya, saya kira kan pemerintah juga mesti memahami mengapa yang terjadi semacam ini. Jangan kemudian memberikan stigma bahwa wah ini berdasar pemberontak mau merontak lagi. Sebenarnya saya kira pasti orang Aceh sendiri juga tidak menginginkan semacam itu, karena mhm. penderitaan akibat gerakan Aceh Merdeka itu kan juga panjang sekali, dan itu kan semua muncul karena ketidakpuasan terhadap pemerintahan pusat kan ya Mbak Agi. Yang ini yang Betul. begini-begini pemerintah harus memberikan perhatian, jangan sampai kemudian hal yang sama juga terjadi menular ke beberapa daerah lain, karena kalau itu dibiarkan dalam artian bukan kemudian kirim pasukan untuk, bukan itu, tapi pemerintah mesti memahami apa sesungguhnya yang terjadi. Apakah ini hanya semacam, kalau orang Melayu menyebutnya merajuk gitu saja, dan tetapi mungkin ekspresinya dianggap berlebihan, atau ada sesuatu yang memang lebih serius dari itu. Itu kan penting ya Mbak Agi ya. Belum lagi kemudian Mhm. gempa bumi, bencana alam di mana-mana juga terjadi. Dan saya kira kalau Aceh itu kita memahaminya, kemarin anak-anak ini kan, kalau anak-anak muda Aceh itu yang mereka lahir pasca tsunami itu kan sebenarnya nggak merasakan itu ya Mbak Agi, merasakan Mhm. bagaimana situasi di Aceh ketika terjadi pemberontakan gerakan Aceh Merdeka, bagaimana menderitanya rakyat Aceh karena Mhm. peristiwa itu begitu. Tapi ketika kan kita mulai menangkap ketika kemarin ada bencana itu kan muncul ketidakpuasan lagi, dan kita tahu sebenarnya gerakan Aceh Merdeka itu kemarin muncul juga akibat ketidakpuasan terhadap pemerintahan Mhm. kala itu gitu ya. Nah itu mudah-mudahan Betul, tidak terulang. terutama karena terakhir ini adalah karena bencana banjir dan Yes. juga tanah longsor di Aceh yang tidak segera ditangani dengan cepat, Ya. dan kemudian sampai sekarang yang sudah setengah tahun lebih, karena itu terjadi pada bulan November dan Desember tahun yang lalu, Hmm. dan sekarang sudah memasuki hampir ke September begitu Mas Hersу. September sebentar lagi, 2 bulan lagi sudah masuk ke peristiwa bencana tersebut, yang artinya sudah sekitar 9 bulan itu terjadi dan masih banyak tempat yang porak-poranda, sekolah-sekolah belum dibangun, para siswa itu masih bersekolah di tenda, dan kemudian juga masih banyak rumah itu yang dipenuhi dengan lumpur karena akibat tidak ada alat berat, yang ada alat berat tapi tidak segera memasuki ke wilayah, wilayah desa yang sebagian besar itu memang masih sulit dijangkau hingga saat ini begitu. Masih Ya. ada yang mengungsi di rumah saudaranya apa dan sebagainya, Hmm. dan aktivitas untuk keekonomian itu masih belum Hmm. berlangsung seperti sebelumnya, Ya. belum kembali seperti Ya. sebelumnya begitu. Ya. Bantuan-bantuan juga banyak yang tidak sampai. Yes. Ini terbukti ketika Gibran main karet di Biren itu Hmm. kan, Hmm. karena diprotes karena bantuan tidak sampai, dan Hmm. kemudian Bupati mengatakan sudah kok, sudah dikirim, tapi ternyata rakyat mengatakan bahwa mereka belum menerima. Hmm. Nah, kita kembali coba ke pidato dari Ustadz Abdul Somad. Ini eh, menjadi apa ya, menjadi viral sekali, dan cukup menghebohkan, banyak sekali komentar. Memang kalau di akun Ustadz Abdul Somad officialnya itu yang menonton, mungkin kalau kita lihat banyak orang yang, atau banyak akun yang mengunggah apa, sebuah unggahan yang kemudian ditonton sampai ratusan ribu atau jutaan. Ini memang sampai dengan kita tapping ini baru sekitar 50 ribuan begitu ya, 51 ribu, 52 ribu. Tapi yang men-share itu banyak akun-akun besar gitu Mas Ersu, banyak akun-akun apa, centang biru, dan kemudian itu di-share sampai ribuan oleh akun-akun tersebut begitu. Karena memang ini tampaknya termasuk pidato yang menyentuh hati rakyat ya. Rakyat banyak sekali komentar yang mengatakan inilah hasil apa namanya, sesuai dengan isi hati kami begitu. Nah, apa sih isi dari pidato tersebut? Yaitu sebetulnya dia mengingatkan, UAS mengingatkan bahwa kita ini, sila pertama kita adalah Hmm.
ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang paling penting begitu. Sehingga mereka yang tidak beragama ateis itu tempatnya bukan di Indonesia begitu. Kalau ini Ustadz Abdul Somad punya alasan untuk dia mengatakan yang ateis nggak usah di Indonesia aja, karena Indonesia sila pertamanya Tuhan yang Maha Esa begitu. Dan kemudian dia juga mengkritik konstitusi yang dia apa namanya mengingatkan bahwa lembaga hukum seperti Mahkamah Konstitusi tidak boleh mengeluarkan keputusan krusial di hari libur demi menjaga keadilan bagi rakyat. Ini tentu berkaitan dengan keputusan MK nomor 90 yang akhirnya meloloskan Gibran, dan kita tahu gugatan itu masuk di hari Sabtu yang padahal hari Sabtu adalah hari libur. Jadi ini sudah Ya. sangat jelas menuju ke sana. Kemudian kecaman terhadap pengkhianat bangsa, yaitu mereka yang memanipulasi hukum dan kepentingan pribadi atau kelompok sebagai pengkhianat Pancasila dan kebangsaan yang layak dihukum berat karena sudah mencederai perjuangan para pahlawan. Dan selain itu juga soal darah syuhada, UAS mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia itu bukan hadiah cuma-cuma, tapi ditebus dengan darah para syuhada dan pejuang, karena itu nasionalisme tidak boleh dipisahkan dari nilai keagamaan. Jadi artinya negara tidak dipisahkan dengan agama, nasionalisme demikian juga. Dan coba kita dengarkan saja ya Mas Ersu, antara lain ini cuplikan dari pidato UAS tersebut. Mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan tausiah, mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan doa istighasah. Orang-orang yang mengkhianati kemerdekaan dengan judi, mereka adalah pengkhianat kebangsaan. Ketuhanan yang Maha Esa, tidak ada tempat bagi orang ateis yang tidak bertuhan di negeri ini. Yang tidak percaya kepada Tuhan, silakan keluar dari negeri ini. Karena sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Orang-orang yang memakan APBN, APBD, mereka tidak punya kemanusiaan. Mereka tidak mengamalkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Bangsa ini tidak minta banyak. Mereka hanya minta haknya, apapun agamanya, hak dia sebagai masyarakat. Dia minta kalau dia pergi berjalan, jalannya bagus. Kalau dia sakit ke rumah sakit, syukur-syukur bisa gratis. Kalau tidak, murahkan biaya kesehatan. Kalau anaknya sekolah, subsidi pendidikan. Kalau tidak bisa gratis, murahkan. Buat beasiswa. Kalau sudah sekolah, mau kerja, buka lapangan pekerjaan. Kalau dia mau makan, makanannya murah. Pemimpin-pemimpin, wakil-wakil rakyat yang tidak memberikan hak kemanusiaan, mereka adalah pengkhianat kemerdekaan. Orang-orang yang mencoba mengadu domba agama bangsa ini, maka mereka sudah mengkhianati persatuan Indonesia. Segala keputusan di negara ini mesti berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tidak boleh Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan di hari libur, di saat orang tidak masuk kantor. Dimasukkan permohonan, tidak disidangkan. Dikeluarkan keputusan tanpa permusyawaratan perwakilan. Maka mereka pengkhianat Pancasila, pengkhianat kebangsaan. Mereka tidak layak untuk hidup di Indonesia. Negara ini sangat subur, gemah ripah, loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Di dalam tanahnya ada nikel. Pulau ini bernama Pulau Suwarna Dwipa, Pulau Emas. Emas di dalam tanahnya. Di ujung Sumatera ada gas. Di tengah Sumatera, Riau ada minyak. Di Sulawesi ada nikel, ada emas. Di Papua emas bergelimpangan. Tapi anak bangsa hari ini keluar negeri hanya untuk mencari makan. Mereka pengkhianat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mereka mesti ditangkap, digantung, ditembak, dihukum mati. Karena mereka sudah mengkhianati perjuangan anak bangsa. 17 Agustus, mesti momen membangkitkan kembali semangat. Jangan salahkan kalau rakyat ini bergejolak, mengamuk. Karena memang karena mengamuklah kita merdeka. Karena mengamuklah kita Belanda kafir itu mati.
Karena mengamuklah kita, maka PKI itu tidak berani. Jangan diam melihat kebatilan. As-sakitu anil haq, setan akhras. Orang yang diam melihat kebatilan, mereka adalah setan-setan bisu. Semoga Allah merahmati negeri kita. Kalau ada yang lantang, mereka bukan marah. Mereka adalah orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Iya, keras banget sih Mbak Agi. Ya, mudah-mudahan ya ini nggak direspon secara berlebihan juga karena tugasnya dari pemerintah maksud saya. Kemudian apalagi Betul. ada buzzer yang mencoba melapor-laporkan gitu ya. Itu kan itu nanti itu jadi malah makin parah. Tapi memang itu kemudian kalau dilanjutkan disandingkan dengan doa yang disampaikan oleh Menteri Agama jadi kontras banget kan gitu ya Mbak Agi. Respon netizen juga kontras banget ya. Ada baiknya kita juga dengar ya Mbak Agi ya. Hambamu juga bersyukur karena di bawah Presiden kami, Bapak Haji Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dilakukan berbagai ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial melalui berbagai program strategis yang kini sudah dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat kami. Semuanya itu dimungkinkan karena Engkau juga telah menganugerahkan puncak kerukunan sosial keagamaan tertinggi 77,85% yang belum pernah dicapai sepanjang sejarah bangsa ini. Ya Allah, ya Syakur, Engkau telah menjanjikan kami, la in syakartum la azidannakum. Seandainya hari ini hanya Engkau akan menerima satu doa, maka kabulkanlah doa pemimpin negeri kami. Karena doanya pasti akan berdampak kepada segenap dan seluruh warga bangsa dan negerinya. Ya, itu tadi memang memang seperti itu ya situasinya bagi kontras banget ya. Iya, iya. Jadi yang tadi yang kita dengarkan itu adalah apa namanya, doa begitu ya. Kalau UAS itu kan berupa pidato. Sementara kalau ini adalah adalah doa dari Menteri Agama Nasaruddin Umar. Nah, yang doa itu ada yang kontroversial itu setidaknya ada dua Mas Hersu sebetulnya doa dari Menteri Agama, yaitu yang satu adalah soal membatasi doa. Begitu seolah-olah itu dikatakan oleh netizen seperti itu, yaitu isinya seperti itu tadi, yaitu seandainya hari ini engkau hanya menerima satu doa, maka kabulkanlah doa pemimpin negeri kami, karena doanya pasti akan berdampak kepada segenap dan seluruh warga bangsa dan negerinya. Gitu. Padahal Sebenarnya bukan doa, harusnya itu ada ikhtiar dari pemimpin negeri mestinya. Jangan doa dong ya. betul, dan doa itu juga ada yang lagi yang membetulkan bahwa doa yang baik ya seperti itu begitu ya. Harus ada doa yang baik, ada kata itu begitu. Dan kemudian ini ya banyak Mas Hersu yang mengatakan juga bahwa Nabi saja mengatakan berbanyak-banyaklah berdoa, siapapun itu berdoa. Jadi tidak dibatasi hanya pemimpin, walaupun ini mungkin ada makna puitis atau apa ya maksudnya dari Atau dari mungkin Menteri maksudnya Agama. baik, atau maksudnya baik supaya pemerintah selain berikhtiar juga berdoa untuk rakyatnya mungkin. Kalau kita mau positive thinking Mungkin ya. ya kalau kita mau Husnuzon, berprasangka positif. husnuzon. Iya, Ya. betul. Tapi masalahnya, iya, kemudian doa yang berikutnya itu juga menjadi kontroversi. Coba untuk doa yang pertama saja. Ini ada yang mengatakan seperti ini. Doa Menteri Agama untuk Prabowo disorot, yaitu Tuhan bukan birokrasi yang membatasi kuota doa. Jadi nggak ada kuota doa itu, siapa saja bisa berdoa. Bahkan doa yang paling mustajab adalah doa orang yang terzolimi, kan begitu ya. Nah, ini coba komentarnya. Kenapa di era ini full penjilat banget sih? Heran. Justru dianggap sebagai doa penjilat karena kabulkanlah doa pemimpin kami. Kalau seandainya hanya ada satu doa yang dikabulkan, seharusnya doa seorang ulama yang seperti ini nggak, kalau tidak dengan maksud menjilat menurut netizen, ya kabulkanlah doa pemimpin kami dan rakyat kami semuanya. Jadi doa makin banyak makin bagus begitu. Nggak usah berandai-andai soal doa itu dibatasi dan hanya ada satu kota saja Ya. begitu kan? Dan sekali lagi saya juga ingin menyatakan dia penguasa juga tetap berdoa, dia doa yang baik untuk rakyatnya, tetapi yang paling penting kalau penguasa dengan dia diberi kekuasaan, itu dia punya kemampuan mengubah itu, dia yang harus melakukan Bertindak. itu, bertindak gitu loh ya. Betul.
bertindak. setelah bertindak dia baru berdoa gitu ya. Betul, kalau rakyat dia tidak memiliki kuasa anggaran, Hmm. dia tidak bisa menentukan sesuatu, tidak bisa memerintahkan instansi, lembaga, kementerian dan sebagainya. Tapi yang punya kuasa itu adalah pemerintah, dalam hal ini adalah presiden dan juga kabinetnya. Ini kan masalahnya ke situ itu juga dibahas oleh netizen begitu Mas Hersu. Justru kalau hanya berdoa itu biasanya rakyat, dan rakyat selama ini, rakyat Indonesia yang baik-baik ini bahkan tidak hanya berdoa tapi mereka juga melakukan sesuatu dengan tangannya begitu, Ya. seperti membantu masyarakat yang lain dan sebagainya. Coba kita baca lagi. Ini pemirsa on the record paling seneng ya kalau kita bacakan komentar-komentar ini. Menteri bukan pada kerja bener, malah main jago-jagoan ngejilat presiden. Kukira cuma diriku yang merasa aneh dengan doa ini. Apalagi pas bilang 77% pencapaian dalam doa. Ini juga dianggap sebagai laporan statistik ini soal Statistik atau 77%. hasil survei? Itu ternyata memang di websitenya Kementerian Agama itu memang ada beberapa hasil survei, nggak tahu ya hasil survei dari mana, tapi berapa persen itu memang ada di situ Mas Hersu. Nah, ada lagi mengatakan pejabat Konoha di momen sakral dan religius aja masih sempat-sempatnya menjilat. Iya benar, berdampak kepada seluruh warga bangsa dan negerinya. Betul. Doa orang-orang terzalimi yang paling terkabul. Doa agar pemimpin zalim cepat kena azab baik dunia dan akhirat. Ada lagi yang kabinet penjilat semua katanya begitu. Nasaruddin Umar sambil meng-add akun Pak Nasaruddin. Yang kutunggu-tunggu dalam acara ini bacaan doanya Pak. Tapi kecewa yang ku dengar doa penjilat katanya gitu. Yang harus dilakukan adalah mendoakan pemimpin supaya dapat hidayah. Kalau pemimpin baik, maka seluruh rakyatnya juga akan baik. Masih banyak sekali, silahkan untuk melihat ini di di media sosial begitu ya. Banyak sekali karena hampir semua media yang populer, terutama Instagram, Thread apa dan sebagainya ini membahas soal ini Mas Hersu. Ada lagi doa kontroversial yang kedua, yaitu yang dinilai sebagai mirip laporan statistik, yaitu karena di situ disebutkan Nasaruddin Umar ini mengatakan bahwa kerukunan sosial mencapai rekor 77,8%. Dan ini baru tercapai di sepanjang berdirinya Republik Indonesia ini, Oh ya. katanya. Hmm. Iya, Seingat saya ini yang dianggap sebagai selama sebelum 10 tahun pemerintahannya Pak Jokowi, menurut saya kok rukun-rukun aja, kita juga santai-santai aja, nggak ada pembelahan kan yang terjadi kan gitu ya. iya, terutama Mungkin salah ngambil kesimpulan kali. terutama sejak sebelum adanya buzzer kan. Buzzer itu kan betul. mulai dikenalkan pembelahan pada masa Jokowi. 2014 ya tepatnya sebenarnya mulai Pilkada Jakarta Betul. ya sebenarnya. Ya. 2012, 2014 sudah mulai, 2012 2014 makin ya. tajam. 2012 Pilkada DKI Jakarta dan kemudian makin tajam 2014 pemilihan Presiden RI, itu yang perbuzzeran itu mulai di situ kan ya Mbak Agi ya. Betul, iya. Ada Jasmev segala Ya. itu ya. Sementara pas saat Ibu Mega atau saat SBY itu pembelahan tidak terasa begitu. Bahkan Ibu Mega dia yang sebagai ketika itu dia menyelenggarakan pemilu atau pilpres begitu ya Mas Hersu, sementara dia masih menjabat. Oh ternyata itu lepas dari tangannya begitu kan, yang artinya ketika itu pemilihan presiden kita bisa apresiasi pemilu itu pemilu yang kedua ya sesudah di masa Habibie, terus kemudian masa Habibie masih belum pemilu pertama itu langsung ya, itu pemilu pertama iya langsung pertama. Pemilu pertama, dan sebagai petahana ternyata Megawati berhasil menyelenggarakan itu dengan cukup fair. Itu bisa terbukti dengan SBY mengalahkan Megawati walaupun dia sebagai incumbent begitu kan, sebagai petahana. Itu luar biasa. Ya. Nah, sementara memang ada catatan Mbak, saya potong sedikit ya. Memang ada catatan kan apa tadi itu soal pembelahan tuh era Jokowi itu clear. Di eranya Pak Prabowo sebenarnya hal-hal seperti itu sudah mulai berkurang ya, walaupun kita sekarang mulai lihat buzzer lagi, kita tidak tahu siapa yang mengerahkan buzzer itu. Tapi misalnya ada kasus seperti Pak Amin Rais yang pada waktu itu membuat konten seperti terhadap Teddy Indra Wijaya dan juga Pak Prabowo juga, itu pun juga tidak ada langkah-langkah hukum yang diambil kan gitu ya Mbak Agi ya. Jadi
nggak dikit-dikit lapor dikit-dikit gitu kan. Nggak ada semacam itu. Dalam hal itu ya, tapi kalau kemudian disebut sepanjang sejarah ya ada ya kayaknya terlalu berlebihan. Tapi pun kita masih wait and see karena kayak kemarin kan ada kasus yang cukup ramai yang di Polda Jawa Barat yang ada 2 orang yang mengunggah pidato Pak Prabowo soal nuklir, tapi kemudian tentu saja ada kritik-kritik yang sangat keras dan kemudian ada yang memberikan komentar kan kemudian ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Dan itu tapi menariknya kan itu juga dikecam oleh Kompolnas sendiri ya, dipersoalkan oleh Kompolnas sendiri. Dan belum lama ini Mahkamah Konstitusi kemudian membuat keputusan yang kembali menegaskan bahwa yang bisa melaporkan melaporkan itu presiden dan wakil presiden kalau ada penghinaan atau pencemaran nama baik, bukan buzzer, bukan relawan kan itu dalam hal ini oke, gitu, tapi ya jangan berlebihan lah gitu. Sepanjang sejarah Republik ya nggak mungkin. Zamannya dulu ketika Orde Lama kita masih bisa membaca bagaimana di para anggota konstituante zaman itu kan gitu yang berbeda agama, yang saya pernah baca itu misalnya seperti antara Pak EJ Kasimo dengan Deliat Nur dengan Pak Nasir dan sebagainya, walaupun mereka beda partai politik, mereka bisa berdebat sangat keras di konstituante, tapi pulangnya mereka bisa ngopi bareng, bisa boncengan sepeda pulang ke rumah dan sebagainya. Ya itu sih sekarang ini justru malah itu yang kita rindukan, situasi semacam itu kan gitu ya. Betul, situasi semacam itu semakin sulit didapati saat ini ya. Dan ini memang klaim dari Nasaruddin Umar ini tidak heran kalau kemudian mencapnya sebagai penjilat, Mas Hersu. Karena sebetulnya masih banyak doa yang lain yang bisa dia lakukan, begitu kan? Seperti misalnya juga menjadi perhatian dari netizen bahwa pada acara itu dia malah justru tidak menyinggung sama sekali musibah di NTT misalnya, yang padahal ketika itu musibah di NTT sudah jumlahnya sudah mencapai 50 orang lebih ya yang wafat, yang meninggal dunia. Kalau sekarang sudah lebih banyak lagi begitu. Tapi kenapa itu tidak disinggung sama sekali begitu? Harusnya kita doakan bersama gempa besar yang terjadi di NTT dan juga berdampak sampai ke Sulawesi dan daerah-daerah sekitarnya. Begitu juga sekarang ini kan sebetulnya sedang terjadi kebakaran hutan, Mas Hersu, karhutla. Di Kalimantan bahkan sudah sampai ke Singapura dan Malaysia, itu sudah mulai ke sana kan? Betul, bahkan di Jawa pun juga terjadi karhutla. Jadi musim kemarau yang panjang ini yang juga terjadi anomali-anomali ini, karhutla itu terjadi di mana-mana, bahkan ada ribuan titik di Kalimantan saja. Kalau secara keseluruhan mungkin kalau berdasarkan saya membaca di mongabai.id itu bisa dari Januari sampai sekarang pun ada ratusan ribu titik begitu ya. Tapi terutama untuk bulan Juli Agustus ini memang pertambahan untuk kebakaran hutannya itu jumlah spot atau jumlah titiknya itu makin banyak begitu. Ini salah satu juga bencana yang dialami oleh Indonesia begitu. Harusnya berdoa juga untuk itu misalnya, atau kemudian untuk yang di Aceh tadi ya memang terjadi pergolakan di sana, tapi sekarang misalnya sudah kondusif, sudah rakyat kan ketika terjadi kerusuhan itu banyak sekali bekas-bekas bekas-bekas kerusuhan seperti sampah dan sebagainya, tapi kemudian saya lihat masyarakat Aceh mengunggah soal bagaimana sekitar Masjid Baitur Rahman itu kemudian dibersihkan dan sebagainya. Kita doakan semoga suasana di sana kondusif dan terus damai dan sebagainya. Dan mendoakan juga tetap untuk bencana tahun lalu yang sampai sekarang masih belum selesai begitu kan. Jadi masih banyak yang bisa didoakan, tapi Pak Menteri Agama ini malah memilih untuk memuji-muji yang akhirnya sangat-sangat sensitif, bukannya kemudian mendapatkan apresiasi tentang doa tersebut, malah justru kalau saya lihat ini menjadi sesuatu diskusi gitu, diskursus yang kemudian malah mencoreng acara tersebut, Mas Hersu. Jadi misalnya ini saya lihat ini tidak hanya di media-media nasional ya seperti televisi dan sebagainya, bahkan di media sosial pun juga rame. Ini ada komentar seperti ini: asal Bapak senang, Ustadz saja menjilat, berdoa atau pidato Pak? Kirain aku sendiri yang ngerasa gitu Pak. Bapak Menak baca doa, taunya FYP. Maksudnya taunya itu viral jadinya. Asalkan ente senang Pak, es krim lebih enak dijilat Pak. Nggak bisa menjilat ya sama dengan jabatan lepas, katanya begitu. ABS, asal bowo senang. Ini doa atau laporan? Doa apa sampai ada persen-persennya katanya. Jilat terus.
Bismillah tahun depan baca doa di Istana Negara, maksudnya itu lagi si apa namanya pembuat komentar itu berdoa supaya bisa melakukan itu juga. Ulama berpolitik banyak sekali lah komentarnya. Ini terus-terusan ya komentar negatif seperti itu, tidak dipilih-pilih gitu. Kita tidak usah memilih saja sudah mendapatkan komentar-komentar itu. Ya. Coba kita bandingkan ya dengan doa dari UAS tadi Mas Hersu. Banyak sekali simpati begitu. Coba saya bacakan ini eh, suasana hati dari rakyat kita. Ada yang menulisnya seperti ini. Kritiknya luar biasa, bikin netes air mata. Negeri yang kaya raya hingga merdeka, tapi kenyataannya masih banyak rakyat yang menderita. Ini mendapatkan reply yang cukup banyak, juga apa namanya tanda like. Sangat jauh berbeda dengan upacara pejabat, namun inilah yang harusnya dijadikan contoh. Ya. Itu baru pidato kemerdekaan yang jos katanya. Seandainya nasihat UAS didengarkan pejabat di negeri ini, maka makmurlah rakyat seluruh tanah air ini. Bergetar hati mendengarkan amanat dari Ustadz. Sehat dulu Tuan Guru, Ustadz Abdul Somad. Sehat selalu katanya. Ya. Ini amanat 17 Agustus, hari kemerdekaan yang paling sakral saat ini untuk negara yang rakyatnya sedang menjerit saat ini. Allahu Akbar katanya. Sangat mendalam. Jadi pidato tersebut sangat-sangat diapresiasi gitu karena bukan pidato yang menjilat tapi apa adanya yang memang terjadi dan seharusnya ini menjadi menjadi telaah bagi pemerintah, menjadi introspeksi begitu ya. Dan kemudian orang seperti Abdul Somad ini, Pak Ustadz Abdul Somad, jangan dimusuhi tapi justru dirangkul, ditanya bagaimana sih keadaan di bawah itu. Karena dia pasti akan mengatakan keadaan yang sebenarnya yang ada di bawah itu seperti apa yang harus kami lakukan. Rakyat sebenarnya minta apa? Bagaimana cara membuat mereka bahagia? Bagaimana cara mereka membuat menyukai saya? Apa program yang paling diperlukan oleh mereka? Jangan tanyakan ini kepada Nasaruddin Umar, nanti jawabnya nggak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Tanyalah kepada UAS gitu ya, karena UAS ini 17 Agustus biasanya dia ada di pedalaman. Karena saya mengikuti ini apa namanya utasnya dan sebagainya biasanya ada di pedalaman, ada dengan suku-suku yang ada di dalam hutan apa dan sebagainya merayakan Agustusan di sana begitu ya. Tapi ini dia kemarin merayakan itu di pesantren ya. Dan ternyata ya menjadi viral begitu kan karena ada rekamannya. Ya, oke. Saya kira ini perlu kita renungkan dua-duanya, Mbak. Bukan hanya pidatonya Ustaz Abdul Somad, doa penutup dari Pak Nasaruddin Umar juga perlu kita renungkan. Apakah memang harus seperti itu? Doanya UAS juga mungkin bisa menimbulkan kuping panas gitu ya. Tapi mesti dilihat dengan lebih bijak gitu. Bahwa tentu saja sebagai seorang ulama dia menyampaikan hal yang harus disampaikan begitu. Oke, Mbak Agi, kita akhir perbincangan kita kali ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Kami mohon pamit. Saya Ersbun Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.